Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbis rohli sadri wa yasirli amri walul tatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, para jamaah dari Taiping SMK Muhammadiyah 2 yang pada kesempatan ini Allah memberikan rahmat yang cukup banyak bagi kita sehingga kita bisa bertemu kembali dalam acara ini. Hadirin sekalian, para jamaah, khususnya para jamaah usia muda, siswa-siswi SMK Muhammadiyah 2 Surabaya. Acara ini memang diselenggarakan oleh SMK Muhammadiyah 2 Surabaya, di mana merupakan acara yang inovasi terbaru yang baru di-launching oleh SMK Muhammadiyah 2 Surabaya. Memang SMK Muhammadiyah 2 Surabaya ini sekolah yang penuh inovasi tiada henti. Dan acara ini diramu, disusun di puncak indah Warugunung, kampus SMK Muhammadiyah 2 Surabaya. Pada kesempatan ini saya menyampaikan izin, yaitu menyampaikan materi dengan judul Taubat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada saat ini di masyarakat, di dalam kehidupan kita memang sangat memungkinkan, bahkan mendorong, mengajak agar kita berbuat salah dan dosa. Apalagi bagi anak-anak usia muda, dorongan ajakan untuk berbuat salah dan dosa itu sekarang sudah sangat nyata sekali. Padahal hadirin sekalian, sebagai orang yang beriman dan bertakwa, kita semua paham bahwa kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan itu bisa mengurangi nilai amal baik kita. Bahkan mungkin bisa jadi suatu saat amal baik kita itu habis. Maka kita harus menghapus, sebagai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, kita harus sadar, harus menghapus salah dan dosa itu agar tidak mengurangi amal baik kita. Menghapus, mendelete salah dan dosa itu kita lakukan dengan jalan bertaubat. Bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 135, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waladina ida pa'alu fahisatan autolamu anpusahum takaruloha pastakfaru lidunubihim waman yakfiru dunuba illallah walam yusiru alal mapa'alu wahum ya'lamun. Yang insya Allah terjemahannya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, mendalimi diri sendiri,
segera mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kita harus selalu ingat, harus selalu waspada dan hati-hati terhadap semua kegiatan kita, apalagi khusus yang bersifat salah dan dosa. Maka kita harus selalu ingat kepada Allah, waduh, saya tadi kok berbuat dosa. Misalkan dalam suatu pertemanan, kita tidak sengaja tahu-tahu mengejek teman kita. Dengan olokan, dengan ejaan itu yang menyakiti hatinya. Maka pada saat itu sebagai orang yang beriman, percaya adanya Allah dan takwa, menjaga, harus sadar, ya Allah, aku tadi menyakiti temanku. Jadi langsung ingat kepada Allah dan astagfirullah, dan mohon maaf juga kepada yang bersangkutan. Itu kalau bersalah kepada manusia. Kalau bersalah kepada Allah, ya langsung ingat dan mohon ampun pada Allah. Misalkan dalam suatu kegiatan pertemuan, pergaulan, tahu-tahu tidak sengaja kita meminum minuman keras. Baru satu teguk kita sadar, ya Allah, itu tadi ternyata minuman keras. Tadi waktu penyajiannya tidak menyebut itu mengandung alkohol. Ya, stop. Bertaubat kepada Allah, mohon maaf, mohon ampun, dan berhenti tidak meneruskan, tidak mengulangi perbuatan salah dan keji itu. Jadi kalau misalkan kita mengolok-olok teman, begitu sadar langsung berhenti. Jangan sampai diteruskan. Kalau temannya itu belum terpojok betul, maka tidak berhenti, itu jangan. Termasuk bila minum minuman keras baru satu teguk, ingat, ya langsung berhenti, jangan diteruskan. Ini karena mahal, tak habiskan dulu satu gelas baru minta taubat. Bukan begitu. Jadi langsung berhenti. Kemudian bisa kita lanjutkan pada surat Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina aswafu ala anfusihim tasfatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang insya Allah terjemahannya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita berbuat salah dan dosa itu berarti kita menganiaya diri kita sendiri. Juga mungkin menganiaya orang lain. Maka kita tidak boleh putus asa. Jangan sampai begini, saya sudah terlanjur salah mengolok teman saya sehingga dia sakit hatinya.
Saya sudah dicap orang yang suka menyalahi orang. Wis gak apa-apa, tak terus noai. Bukan begitu. Kalau kita mengatakan wis gak apa-apa, tak terus noai, menyalahi teman kita, maka kita itu berarti putus asa. Kita harus yakin kalau kita stop, kita berhenti, maka Allah pasti akan merahmati kita, akan mengampuni kita. Tapi kalau kita teruskan, berarti ya kita apa? Berputus asa. Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, juga Maha Penyayang. Jadi, sekali lagi, kalau misalkan sudah terlanjur meminum minuman keras, jangan kok terus, alah aku sekadung minum minuman keras, paling wis dicap oleh Allah jelek, terus saya tak minum biar sebagai orang jelek. Bukan begitu. Ya kita harus yakin bahwa rahmat Allah, ampunan Allah, insya Allah kalau kita bertobat itu lebih bermanfaat, lebih besar ampunannya. Hadirin sekalian, memang kegiatan salah dan dosa itu ya terus menerus kemungkinan dilakukan kalau iman dan takwa kita kurang kuat, bisa terjadi terus menerus. Katakanlah hari ini mengolok-olok teman, kemudian taubat kita, mohon maaf, juga mohon ampun kepadamu ya Allah. Bisa jadi nanti sore, nanti malam berbuat begitu lagi, ya tobat lagi. Bisa jadi besoknya ya begitu lagi, ya tobat lagi. Terus dilakukan. Sebagaimana kalau kita sholat, suatu saat ada keinginan untuk tidak kusuk, ya langsung sadar kusuk lagi. Dalam perjalanan berikutnya, kok tidak kusuk lagi, ya langsung sadar kusuk lagi. Jadi ya memang itu terus menerus dilakukan selagi kita masih hidup, selagi kita masih berbuat salah dan dosa. Kemudian pada surat Al-Maidah ayat 39, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman taba min ba'di dulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang insya Allah terjemahannya, tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita berbuat salah, jangan diteruskan. Segera sadar, bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Jangan diteruskan. Stop, bertaubat, memohon ampun kepada Allah. Kalau itu dosa terhadap Allah, bila dosa terhadap manusia, juga ditambah memohon maaf kepada yang bersangkutan. Insya Allah kalau demikian, maka Allah akan menerima taubat kita. Dan itu harus dijaga terus-menerus, tidak boleh berhenti. Begitu ada kegiatan salah dan dosa, taubat lagi. Begitu ada kegiatan salah dan dosa, taubat lagi. Insya Allah nanti lama-lama kita akan betul-betul beriman dan bertakwa, selalu ingat akan memperkecil perbuatan salah dan dosa, tidak diteruskan. Kemudian hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada surat An-Nisa ayat 18 Allah berfirman, di sini adalah
Apa syaratnya bertaubat itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walai satit taubatu lilladina ya'maluna sayyi'at haqqo ida hadaro ahadahumul mautu kola ini tubtul astubtulana walaladina yamutuna wahum kunarun ulaika aktatna lahum adaban alima. Yang insya Allah terjemahannya, bila kita bertobat itu syaratnya adalah, dan tobat itu tidaklah diterima dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila menjelang ajal pada diri seseorang di antara mereka. Barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima dari orang-orang yang meninggal dalam kondisi kafir. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Jadi syaratnya bertaubat, memohon ampun kepada Allah, meminta maaf kepada sesama itu maksimal selambat-lambatnya sebelum sakaratul maut. Pada saat sakaratul maut menjelang meninggal dunia, itu taubat tidak diterima, tidak diakui. Jadi karena kondisi ini, maka kita masing-masing itu harus berusaha agar bertaubat itu sesegera mungkin. Karena kapan kita akan sakaratul maut, itu tidak ada yang tahu. Kemudian juga kalau akhir hayatnya atau meninggal dalam kondisi kafir, maka tobatnya juga tidak diterima. Demikian pula bila matahari sudah terbit dari barat, maka tobat yang dilakukan juga tidak diterima. Hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, dengan demikian maka kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa akan selalu berhati-hati dalam bertindak, bertingkah laku, dalam berkegiatan di dunia ini. Akan selalu maksimal agar tidak melakukan kegiatan keji, tidak melakukan kegiatan salah dan dosa, baik salah dan dosa kepada Allah maupun salah dan dosa kepada sesama manusia. Demikian hadirin sekalian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.